Agatha. Yovita. Oke, silakan duduk. Ya, terima kasih ya. Ya. Ada apa nih Yovita? Ada keluhan apa? Iya, jadi gini, aku pengen deh challenge diri aku supaya aku bisa dilihat sama klien potensial. Jadi aku cerita dulu background-nya ya. Ya, boleh. Jadi sebenarnya aku sudah ada klien dan kebetulan klien pertama ini adalah aku yang approach duluan gitu. Oke. Jadi aku pengen challenge diri aku gimana caranya aku yang ditemukan sama calon klien potensial gitu. Nah, sepengetahuan aku, LinkedIn ini kan sangat mempengaruhi hal-hal itu ya. Jadi saya pengen gimana caranya supaya LinkedIn saya bisa visible gitu. Sebelum panjang-panjang dulu nih, aku boleh tanya dulu nggak, Yovita ini background skillnya apa dan apa biasanya service yang ditawarin sama Yovita? Oke, sekarang aku aktif sebagai social media manager. Utamanya adalah desain grafisik. Oke. Jadi aku yang kelola kontennya di Instagram. Nah biasanya untuk reach out klien atau di reach out sama klien itu pakai platform apa? Dari komunitas. Jadi kalau di komunitas ada yang share link untuk lowongan, aku apply dan aku kirim portfolio aku gitu. Sekarang ingin memperluas klien dengan menggunakan LinkedIn. Iya, betul. Oke, aku cek dulu ya Yovita. Ya sebetulnya kalau misalkan aku lihat dari LinkedIn ya, sebetulnya di setiap platform itu pasti punya treatment masing-masing kan untuk supaya kita terlihat di dunia digital, dunia global ini gitu. Tapi LinkedIn itu memang memiliki parameter-parameter tertentu. Misalnya nih profil-profil yang harus diisi di LinkedIn itu kalau bisa sih sebetulnya seharusnya diisi 100%. Kenapa? Supaya para calon klien atau orang-orang yang melihat dan services kita itu yakin akan skill kita dan yakin juga akan akuntabilitas atau capability kita gitu. Selain itu juga foto profil. Kalau di LinkedIn itu kan kebanyakan itu resmi gitu. Jadi kalau bisa juga emang foto profil kita memang harus lebih firm dibandingkan dengan platform media sosial lain gitu loh. Oke, berarti kita harus looks-nya profesional ya. Betul, professional look. Nah selain itu juga headline di LinkedIn itu kan memang nggak sebanyak kayak di Instagram atau di platform media sosial lain kan. Jadi kalau bisa kita harus straight to the point, apa sih services atau apa sih skill yang akan kita tawarkan kepada calon klien. Nah selain itu juga kamu juga harus upload resume, portofolio yang betul-betul bisa menggambarkan ini loh yang sudah saya kerjakan, supaya juga klien semakin yakin dengan services yang akan kamu tawarkan tadi. Oke. Kalau aku mau tanya soal foto ya, ke foto itu kah kita harus pakai kemeja, terlihat blazernya atau gimana? Atau backgroundnya harus satu warna atau gimana? Sebenarnya kalau misalkan look profesional itu kan nggak melulu kita harus yang rapih pakai blazer banget kan. At least kamu juga harus menunjukkan kalau kamu tuh profesional gitu. Jadi bukan berarti pakai blazer tapi rambut acak-acakan. Karena banyak juga kan blazer rambut dicempol misalnya. Tapi apakah itu memperlihatkan profesionalitas kita gitu, belum tentu juga. Atau misalnya services kamu tadi di SMM atau di desain mungkin bisa diperlihatkan juga sedikit bagaimana background kamu bekerja gitu loh, atau bagaimana kamu berpakaian pada saat akan bertemu klien. Karena pastinya kita sebagai remote worker juga kebanyakan kan banyak menggunakan pakaian casual untuk bekerja gitu. Benar. Tapi ketika kita akan bertemu klien atau memperkenalkan diri pada klien, pasti kita juga harus agak-agak dress up gitu loh. Oke. Terus kalau untuk bio itu, kira-kira apa aja yang harus aku isi, aku lampirkan atau aku informasikan di LinkedIn itu? Oke. Kalau aku lihat dari profil kamu nih Yovita, sebetulnya experience kamu kan sudah banyak ya. Ini juga bisa ditambahkan dengan experience dari remote working yang sudah kamu kerjakan. Kamu kan tadi cerita kalau misalnya sekarang sudah punya banyak klien nih dari hasil remote working kamu kan. Boleh tuh ditambahin di sini secara detail supaya juga menambah kepercayaan orang-orang untuk meng-hire kamu gitu. Ada lagi? Kalau supaya kita
lebih beda gitu ya LinkedIn kita dengan yang lain. Aku nggak tahu nih ini fiturnya ada apa nggak. Perlu nggak sih kita kayak selain foto atau mungkin kita punya video kita bikin sendiri terus kita upload di LinkedIn, itu bisa nggak ya? Oh iya, itu perlu banget sih. Di sekarang ini kan apalagi di media digital, namanya video itu pasti lebih cepat dimakan daripada foto atau tulisan gitu. Jadi apabila kamu memang punya capability untuk membuat video profil yang lebih enak, apalagi dalam waktu singkat kamu bisa menjelaskan kamu siapa, services kamu apa, aku rasa sih itu bisa menjadi salah satu modal di LinkedIn kamu untuk bisa stand out dari yang lain. Sama aku punya pertanyaan, menggunakan LinkedIn itu baiknya yang cukup gratisan aja atau berbayar lebih baik? Sebetulnya sih kalau kamu punya budget lebih, berbayar juga boleh dicoba gitu. Tapi lebih baik ketika kita mengelola satu platform, kita yang harus bisa mengendalikan platform itu. Misalkan kamu bikin konten yang sesuai dengan skill dan services yang akan kamu berikan kepada calon klien gitu. Kalau misalnya memang belum bisa konsisten seminggu 3 kali, coba 1 minggu sekali dulu. Nanti kamu lihat lagi hasilnya di LinkedIn, nanti kamu tambah lagi dan tambah lagi. Konsisten posting konten maksudnya. Betul. Oh, berarti sebenarnya kita menggunakan LinkedIn yang gratisan asal bisa konsisten posting konten itu juga bisa meningkatkan visibility. Betul. Intinya sih sebetulnya kan balik lagi ke kita mau konsisten nggak untuk meningkatkan visibilitas kita di LinkedIn itu tadi kan. Jadi ketika kamu sudah bisa terus konsisten posting, bikin konten video atau posting something di LinkedIn-nya kamu yang sesuai dengan skill dan services itu, pasti kan visibilitasnya juga terus meningkat. Coba ya. Berarti harus konsisten untuk posting konten. Betul. Ada lagi? Oh iya, kadang-kadang itu masuk notification atau kayak ada orang asing message ke LinkedIn aku kayak ada lowongan ini. Sebenarnya pribadi aku punya kekhawatiran ini tuh beneran atau cuman scam. Yang pertama, terus yang kedua, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah orang yang bener-bener mau meng-hire kita atau malah ini sebenarnya scam sih gitu. Oke, aku punya tips nih. Jadi sebetulnya tidak cuma di LinkedIn, ketika ada orang yang reach out kamu, pertama tanda-tandanya adalah ketika dia udah minta uang duluan, udah itu pasti scam tuh. Udah pasti scam ya? Ya pasti scam dong, karena kan kita tujuannya juga untuk mencari uang dong. Iya. Disuruh bayar dulu gitu kan. Oke. Selain itu kedua juga kita harus jeli dan cari tahu perusahaannya itu seperti apa. Cara ini kita bisa googling juga tuh kan, bisa cari tahu lewat Google ini perusahaannya legit atau enggak. Habis itu kita kalau di LinkedIn kita bisa lihat dia followernya banyak atau enggak. Dan pastinya juga kan ada komen-komen, ada testimoni dan segala macam, itu juga bisa jadi salah satu parameter yang kita lihat apakah calon klien ini itu sebetulnya legit atau. Terus aku juga sebenarnya punya tips lagi nih. Jadi kalau misalnya kamu juga mau kelihatan di LinkedIn, kamu bisa pakai fiturnya open to work. Jadi apa itu? Di LinkedIn itu ada feature yang bisa kamu pakai kayak badge gitu di profilnya, nanti ada tulisan open to work. Nah itu juga bisa meningkatkan visibilitas kamu yang menunjukkan kalau kamu itu adalah mencari sedang mencari pekerjaan. Nah itu juga bisa digunakan tuh. Oke. Itu kita settingnya di profile ya? Betul. Dan itu free. Oke, sip. Jadi Yovita gimana? Ada lagi yang perlu dikonsultasikan? Itu kayaknya udah cukup banyak sih, udah sangat membantu. Terima kasih untuk insight-nya ya Mbak. Oke, silakan dicoba, semoga bermanfaat dan semoga juga bisa menarik klien dan kamu. Thank you. Thank you. Sekian dulu Remote Worker Clinic kali ini. Pokoknya jangan lupa buat komen, like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Hai, aku Yovita. Saat ini aku sebagai social media manager. Aku bisa bantu kamu bikinkan content plan, edit video, dan apapun yang kamu butuhkan untuk buat media sosial kamu lebih baik. Kamu bisa hubungin aku di kontak ini ya. Sampai ketemu lagi.